Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini meskipun secara virtual. Nah, oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas mengenai zat aditif. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan membahas mengenai zat adiktif gitu. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut mengenai materi zat adiktif, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari nanti akan bermanfaat. Kemudian wabah pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Minggu lalu kalian sudah memahami ya mengenai zat adiktif. Zat aditif. Jadi zat aditif itu bahan-bahan yang ditambahkan ke dalam makanan gitu. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat adiktif. Nah, apa sih zat adiktif gitu? Dampaknya bagi kesehatan apa? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini KD-nya sama, yaitu membahas mengenai KD 3.6, menjelaskan berbagai zat aditif dan dalam makanan, terus zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan. Terus juga membahas KD 4.6, yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan gitu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini apa? Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam zat adiktif. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh dan dampak-dampaknya penggunaan zat adiktif itu bagi kesehatan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari bahaya narkotika. Nah, sudah tujuan pembelajaran. Nah, oke. Sekarang silahkan diperhatikan di sebelah kiri. Itu sudah ditampilkan gambar seorang perempuan dengan pengambilan gambar jangka waktunya itu tidak lama. Gambarnya ada gambar sebelah kiri diambil Januari 2008 dan sebelah kanan ada Agustus 2008. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai gambar yang ada di samping kiri itu? Nah, itu merupakan salah satu contoh gambar dari seseorang yang pengguna narkotika itu. Padahal pengambilan gambarnya jangka waktunya itu tidak lama, tapi perbedaannya sudah jelas sangat berbeda ya. Dari perbedaannya yang Agustus itu kan wajahnya sudah terlihat semakin tua, matanya cekung, terus pucat dan lain sebagainya yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada materi kali ini. Oke. Nah, ini disajikan peta konsep yang nantinya bahasan apa saja yang dibahas pada materi zat adiktif kali ini. Pokok bahasannya ada 3 zat adiktif, yaitu yang pertama, zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Terus yang kedua, zat adiktif narkoba. Dan yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Nah, kemudian bahayanya atau dampaknya bagi kesehatan apabila itu dikonsumsi gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi zat adiktif. Zat adiktif ada apa saja sih jenis-jenis dari zat adiktif itu? Yang pertama ada zat adiktif bukan narkoba dan psikotropika. Nah, itu dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kafein, yang kedua ada nikotin, dan yang ketiga ada alkohol. Nah, kafein. Kafein tentunya kita sudah nggak asing lagi ya. Kafein itu kandungan yang ada di dalam teh dan kopi. Nah, kopi ini mengandung apa ya, kandungan kafeinnya tinggi. Jadi membuat kecanduan gitu apabila kita mengonsumsi kopi gitu. Kalian juga sudah
sudah bisa kan ya, kalian sudah merasakan sendiri kafein juga dampaknya bagi tubuh. Itu zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, cuman bukan narkoba dan psikotropika gitu. Nah, di dalam teh juga mengandung kafein. Nah, dampaknya bagi tubuh apa? Jika dikonsumsi secara berlebihan itu menyebabkan sering buang urin gitu. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nah, nikotin ini yang menyebabkan orang menjadi berkeinginan dan mengulang terus-menerus merokok gitu. Selain itu, selain menyebabkan kecanduan, rokok juga menyebabkan eh, seseorang ini menjadi lebih aktif gitu, juga lebih tahan kantuk, nggak mudah mengantuk gitu. Terus yang ketiga ada alkohol. Alkohol ini bahan dasarnya yang digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami yaitu melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Nah, bila seseorang mengkonsumsi alkohol atau makanan minuman yang mengandung alkohol, itu dapat menyebabkan orang tersebut mabuk dan mengalami gangguan kesadaran gitu. Jadi itu tadi zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika yang menyebabkan ketergantungan bila dikonsumsi, namun bukan termasuk dalam golongan narkoba dan psikotropika. Oke. Oke, yang kedua zat adiktif narkotika. Narkotika ini merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya itu dilarang di seluruh dunia gitu. Jadi penggunaan narkotika apabila dikonsumsi itu tidak memberikan efek positif sama sekali dalam tubuh, justru memberikan efek negatif. Nah, narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Nah, golongan 1 ini sebenarnya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, terus laboratorium dan diagnosis gitu. Namun karena disalahgunakan, terus kemudian dikonsumsi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, kan ini bisa menyebabkan ketergantungan gitu. Nah, contohnya apa? Ada morfin, heroin, putau, dan petidin gitu. Kemudian untuk narkotika golongan 2, ini merupakan bahan baku untuk produksi obat yang menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan pilihan terakhir dalam proses pengobatan. Contohnya ada morfin, fentanyl, atau metadon. Terus yang terakhir ada narkotika golongan ketiga. Golongan 3 ini hanya digunakan untuk rehabilitasi gitu, untuk mengurangi ketergantungan pada narkotika golongan 1 dan golongan 3. Nah, contohnya ada difenoksilat dan kodein. Oke, zat adiktif narkotika sudah jelas ya. Jadi penggunaannya itu dilarang di seluruh dunia, tidak mempunyai efek positif sama sekali bagi tubuh. Kemudian zat adiktif psikotropika. Nah, psikotropika ini apa? Zat adiktif yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis yang bukan narkoba gitu, apa? Yang merupakan zat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, jenis-jenisnya itu contohnya ada 3. Pertama, amfetamin, depresan, dan halusinogen. Oke, yang pertama ada amfetamin, yaitu bahan sintetik buatan yang tergolong perangsang susunan saraf gitu. Terus yang kedua ada depresan, merupakan penekan susunan saraf pusat. Dalam dosis kecil ini bisa mengatasi ansietas atau perasaan cemas gitu. Terus yang ketiga ada halusinogen,
orang yang mengkonsumsi psikotropika jenis ketiga halusinogen ini dapat sering berhalusinasi gitu. Misalnya mereka mendengar ataupun melihat sesuatu yang ternyata itu tidak ada gitu. Mereka berhalusinasi. Oke, zat adiktif psikotropika sudah. Kemudian dampak negatif dari narkoba. Nah, ini yang akan terjadi jika kamu mengkonsumsi narkoba. Ada banyak sekali dampak negatifnya. Di sini dicontohkan beberapa, yaitu yang pertama, organ tubuh akan rusak. Nah, narkoba ini mengakibatkan banyak kerusakan pada organ tubuh sehingga tidak berfungsi secara semestinya. Terus yang kedua, perubahan sikap dan mental. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba itu cenderung mengalami kegelisahan yang berlebih, terus lemahnya motivasi belajar dan bekerja, cenderung mereka itu antisosial atau tidak mau berteman dengan siapapun gitu. Terus yang ketiga, masa depan akan jelas suram ya. Kesempatan belajar hilang karena mereka malas tadi, terus antisosial, dan kemungkinan mereka akan dikeluarkan di sekolah. Terus yang keempat, berpotensi terjerumus tindak pidana kriminal. Karena apa? Penggunaan narkoba di seluruh dunia ini dilarang. Jadi apabila seseorang mengkonsumsi narkoba ini jelas tindak kejahatan yang akan eh, menyebabkan kita berurusan dengan pihak berwajib gitu. Terus yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Nah, seseorang yang sudah berurusan dengan pihak berwajib, kemungkinan ada dua, yaitu dipidana dan hingga vonis mati. Nah, itu tergantung dari dosis yang dipakainya ataupun mereka hanya pengguna ataupun pengedar itu. Terus ada dampaknya yang keenam, yaitu kematian jika overdosis gitu. Karena seseorang yang mengkonsumsi narkoba itu cenderung ingin lebih terus hingga menyebabkan overdosis gitu. Kemudian ini rokok ya, zat aditif non narkoba dan psikotropika. Nah, ini rokok banyak dampak negatif juga ya. Yang pertama ada ketagihan, terus katarak, kerusakan kulit, kanker dan sebagainya itu. Kalian sudah apa ya? Sudah bisa baca sendiri dan menganalisis sendiri di sekitar kalian. Kemudian juga di kemasan rokok itu juga sudah dicantumkan mengenai bahaya dari rokok itu sendiri ya. Karena rokok itu mengandung tar, terus nikotin, asam asetat, ada formalinnya juga, ada metanol dan sebagainya gitu. Nah, kemudian upaya apa saja yang bisa dilakukan diri kita sendiri dalam menjauhi atau menghindari dari bahaya narkoba. Oke, ini upayanya ya. Nah, upayanya yang menjaga diri dari bahaya narkoba diantaranya yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan teman keluarga. Jadi, kalau ada sesuatu, ada apa saja, kita komunikasikan, kita menjalin hubungan yang baik dengan teman ataupun dengan keluarga. Jadi, keluarga kan orang yang paling dekat dengan kita. Saling terbuka, terus konsultasi, komunikasi dan sebagainya. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus yang kedua, melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif apa? Kalau misal kalian eh, SMP ya, kalian ikut dalam kegiatan apa? Karang Taruna desa ataupun kegiatan keislamian, ikatan pelajar NU gitu dan sebagainya. Itu yang bisa menghindarkan kita dari bahaya narkoba. Terus yang ketiga, memperkuat iman dan takwa, sering-sering ikut pengajian ataupun kajian-kajian keislamian. Terus yang keempat, menerapkan pola hidup sehat. Itu yang pasti ya. Apalagi kita saat ini di masa pandemi. Jadi kesehatan itu yang paling penting. Terus mengenal dan menilai diri sendiri. Nah, ini faktor internal. Jadi seseorang bisa menghindari bahaya narkoba itu
dari faktor internal, yaitu mengenal dan menilai diri kita sendiri. Kita kenal dengan diri kita, kita paham dengan kelebihan kita, kekurangan kita. Kalau kita seseorang punya kekurangan, itu berusaha memperbaiki, selalu bersyukur. Nah, itu kuncinya. Terus meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini nyambung ke faktor internal tadi ya. Ini merupakan faktor internal, jadi nyambung ke menilai diri sendiri. Kalau kita sudah tahu potensi dan kekurangan kita, kita sudah bisa mengatasi kekurangan kita, nah itu bisa menimbulkan rasa percaya diri gitu. Terus juga ada terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan gitu. Jadi kalau kalian SMP ya, ada masalah itu selalu dikomunikasikan dengan keluarga. Jangan mengambil keputusan secara sepihak ataupun keputusan yang bisa menyebabkan kalian itu dalam masalah gitu. Terus terampil sebagai agen pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini di sekolah pastinya ada ya badan agen apa? Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terus yang terakhir ada memilih pergaulan yang baik dan menolak tawaran narkoba. Oke, jadi kita sebagai seseorang wajib memilih pergaulan atau teman yang baik gitu. Kita jangan terlalu terbawa istilahnya apa solidaritas ya. Yang sekarang lagi musim itu, meskipun solidaritas, kalau pergaulan itu buruk dan apa tidak ada efek, tidak ada dampak positif bagi diri kita, itu lebih baik dihindari gitu. Itu upaya upaya yang bisa kita lakukan dalam menjaga diri untuk menghindari bahaya narkoba gitu. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti narkoba dan psikotropika gitu. Amin. Nah, kemudian ini karena penggunaan narkoba di Indonesia ini telah memasuki level darurat narkoba, yaitu sebanyak 40 sampai 50 orang itu mati setiap harinya akibat narkoba. Jadi ini dimulai dari diri kita sendiri, kita apa? Dari faktor internal itu pencegahannya gimana, kita jangan sampai terjerumus atau sampai hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Oke, itu ya zat adiktif yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Eh, Pilih-pilihlah apa? Pandai-pandailah memilih teman gitu. Jangan terlalu terbawa arus pergaulan yang saat ini, apa? Lebih banyak apa? Komunikasi ya, lebih banyak komunikasi dengan keluarga. Kemudian selalu lakukan hal-hal yang positif gitu. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak narkoba gitu. Nah, kalian sudah memahami atau mempelajari mengenai zat adiktif. Ada 3 macam tadi ya, zat adiktif, non-narkoba, dan psikotropika. Terus ada zat adiktif narkoba dan ada zat adiktif psikotropika. Nah, sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, pada diskusi kali ini yang kita akan bahas yaitu apa yang akan kalian lakukan apabila menjumpai orang di sekitar kita itu kecanduan atau mengkonsumsi narkoba atau psikotropika. Kemudian usaha yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri juga untuk membantu orang tersebut gitu. Itu nanti yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini ya. Oke, sudah. Jika masih penjelasan tadi masih dibingungkan atau masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di forum diskusi kelas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, zat adiktif. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.